Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Rivina, NIM G0E021017, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktek video komunikasi tentang ASI eksklusif dengan dosen pengampu Ibu Indri Astuti Purwanti, SST MKes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yanti Bu. Kalau boleh tahu juga umurnya berapa ya Ibu? 25 tahun Ibu. Nah baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Sukma, salah satu bidan dari rumah sakit ini. Nah sebelumnya saya tutup dulu ya pintunya Ibu untuk menjaga privasinya. Ya Ibu. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya masih berumur 25 tahun dan saya baru saja melahirkan anak pertama saya 10 hari yang lalu. Jadi saya ingin meminta diajarkan tentang manfaat, pengaruh pemberian ASI, cara pemberian ASI dan sampai kapan saya memberikan ASI tanpa selama makanan ataupun minuman. Baik Ibu, saya akan melakukan konseling mengenai ASI eksklusif Ibu. Nah, beri saya waktu 10-15 menit untuk melakukan konseling kepada Ibu. Saya mulai Ibu konselingnya. Jadi, tujuan dan manfaat ASI itu baik untuk si ibu dan bayinya. Nah, kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang ASI eksklusif? Belum Ibu. Nah, baik, saya akan menjelaskan ya Ibu. Jadi, ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberikan ASI tanpa dicampurkan cairan atau makanan, kecuali obat, vitamin, mineral sampai umur 6 bulan. Nah, untuk manfaat ASI sendiri itu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, peningkatan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, dan penghematan biaya obat-obatan, tenaga, dan sarana kesehatan. Nah, untuk di dalam ASI itu ada zat kekebalan Ibu. Nah, zat kekebalannya itu yang pertama ada faktor bifidus. Faktor bifidus itu mendukung proses perkembangan bakteri yang mengutamakan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Nah, yang kedua ada lactoferrin yang meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi yang tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Nah, yang ketiga itu anti alergi, yang keempat mengandung zat antivirus polio, dan yang kelima membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Nah, komposisi ASI sendiri itu ada kolostrum. Kolostrum itu cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibandingkan susu matur dan disekresikan hari ke-1 sampai ke-3. Bila dipanaskan akan menggumpal dan sedangkan ASI matur tidak, dan merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang lahir, mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Terus lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan antibodi yang memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Nah, yang
yang kedua itu ada air susu masa peralihan. Nah, untuk ASI peralihan itu dari ke kolostrum yang pertama tadi sampai menjadi ASI yang matur. Nah, air susu peralihan ini disekresikan dari hari keempat hingga hari ke-10. Dan kadar protein itu semakin rendah, sedangkan karbohidratnya dan lemaknya itu semakin meningkat. Dan yang ketiga ada air susu matur. Nah, si air susu matur ini merupakan ASI yang disekresikan dari hari ke-10 hingga seterusnya, dan komposisinya relatif konstan. Terus air susu matur ini memiliki warna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kakasen, riboflavin dan karoten yang terdapat di dalamnya. Nah, air susu matur ini tidak menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobial faktor, antara lain itu ada antibody, yaitu sebagai kekebalan terhadap infeksi. Terus ada protein dan hormon-hormon. Nah, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana cara memperbanyak produksi ASI? Nah, untuk memproduksi ASI itu dengan cara yang pertama, Ibu bayi menyusu 2 jam selama 10-15 menit. Terus di setiap payudara ya Ibu. Terus bangunkan bayi, buka baju bayi atau gendong yang membuat rasa gerak. Dudukkanlah bayi selama menyusui. Terus pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, yaitu menempel pada ibunya, dan menelan secara aktif. Terus susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Lalu tidur bersebelahan atau berdekatan dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Dan terakhir, ibu meningkatkan istirahat dan minum. Jangan lupa istirahat dan minumnya ibu jika menyusui. Terus ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Iya, Bu, saya ingin bertanya tentang bagaimana ya, Bu, cara pemerasan ASI itu. Baik, cara pemerasan ASI itu dengan menggunakan tangan ya Ibu. Nah, langkah-langkahnya atau caranya itu, terlebih dahulu Ibu harus mencuci tangan hingga bersih. Lalu siapkan cangkir atau gelas yang tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Kenapa dengan air mendidih? Agar gelas tadi steril ya Ibu. Terus payudara dikompres dengan kain yang hangat dan dimasase dengan kedua telapak tangan pangkal ke arah kalang payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Terus dengan ibu jari di sekitar kalang payudara, bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke dada. Daerah kalang payudara diperas dengan dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat payudara atau menekan putingnya ibu, karena dapat menyebabkan rasa sakit dan lecet. Terus ulangi caranya, yaitu dengan tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas ya ibu. Pada mulanya ASI itu tidak keluar ibu, tetapi lama-kelamaan akan keluar. Nah, gerakan ini diulang sekitar kalang payudara di semua sisi ya ibu, agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Nah, untuk cara penyimpanan ASI itu dengan cara yang kalau ASI itu diletakkan di ruangan biasa atau suhu ruangan yang biasa, itu ASI-nya bertahan dari 6 jam sampai 8 jam. Sedangkan di dalam lemari es
di suhu 4 derajat Celcius itu bertahan cuma 24 jam Ibu. Sedangkan di lemari pendingin atau beku di bawah suhu minus 18 derajat Celcius itu bisa bertahan sampai 6 bulan Ibu. Nah, caranya itu, cara penyimpanan ASI perah yang telah disimpan tadi dengan cara didinginkan terlebih dahulu. Jangan dipanaskan ya Ibu, karena dapat mengurangi kualitasnya. Dan ASI tersebut cukup didiamkan dalam ruangan atau dengan cara masukkan ke dalam wadah yang telah berisi air panas ya Ibu atau air hangat. Nah, sebelumnya apakah Ibu ini bekerja? Nah, saya ada cara untuk penerapan ASI eksklusif pada Ibu bekerja. Dengan cara selama cuti Ibu itu memberikan ASI kepada bayinya. Terus selama masa cuti habis, pola minum bayi dengan ASI perah. Nah, maksudnya itu setelah Ibu cuti dan Ibu bekerja, Ibu harus memberikan ASI perah, ya kan? ASI hasil perahan kepada si bayinya. Nah, yang ketiga, melakukan perangkat bekerja sebelum berangkat bekerja, susuilah si bayinya. Jadi sebelum berangkat sempat-sempatin untuk memberi ASI kepada bayi ya Ibu. Terus selama di kantor, Ibu jangan lupa untuk memerah ASInya selama 3-4 jam ya Ibu. Nah, simpan ke lemari es. Dan jadi jika Ibu telah tiba di rumah, bisa diberikan kepada si bayi dengan cara dihangatkan atau lalu diberikan dengan sendok. Nah, baik Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu sudah paham dan mengerti? Saya sudah paham Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu, bisakah Ibu mengulangkan lagi apa yang telah saya jelaskan tadi? Manfaat dari pemberian ASI kepada bayi itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, dan penghematan biaya obat-obatan, tenaga dan sarana kesehatan. ASI perah yang sudah dilakukan itu bisa disimpan di luar ruangan atau ruangan biasa, itu bisa bertahan selama 6-8 jam. Dan ASI yang disimpan di lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius itu bisa bertahan selama 24 jam. Dan ASI yang disimpan di lemari es atau freezer itu tuh dapat disimpan selama 6 bulan. Alhamdulillah, sepertinya Ibu sudah sangat-sangat paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, Mbak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Ibu. Tadi sampai sini konseling yang dapat saya berikan kepada Ibu sangat paham ya Ibu. Alhamdulillah, berarti Ibu sangat paham ya Ibu tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak Ibu, baik Ibu. Terima kasih atas penjelasan atau konseling yang Ibu berikan kepada saya. Dan saya sangat-sangat paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Saya pamit dulu ya Ibu. Iya Ibu, hati-hati. Ya Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dokumentasi hari tanggal Sabtu 26 November 2021, waktu 16.30 WIB, tempat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Telah dilakukan konseling Menkes tentang ASI eksklusif dengan bidan Sukma Rifina. Sekian video praktek dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.